Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wahab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wahab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd, Bapak Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cerah, alhamdulillah, kita sudah disuguhi dengan tema yang bikin penasaran, yang tak terkalahkan. Ini bukan masalah menang-menangan, terus kalah-kalahan, siapa yang menang, siapa yang kalah, bukan. Tapi dalam rangka menjadi seorang mukmin yang kuat, menjadi seorang mukmin yang tangguh. Al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat, khairu wa ahabbu. Sampai digelari dua, khairu wa ahabbu. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Walaupun dalam setiap urusan itu masing-masing ada kelebihan. Maka pagi ini kita akan mengkaji bagaimana menjadi seorang mukmin yang tidak terkalahkan. Itu rahasianya apa? Sampai ada seorang yang soleh itu bisa nulis sebuah tulisan itu judulnya 1000 judul. Ini orang kok hebat banget, bisa nulis buku 1000 judul. Dia itu punya kehebatan apa? Punya rahasia apa? Pasti punya sesuatu yang tersembunyi dan ada yang dia biasakan sehingga menjadi sosok-sosok yang tak terkalahkan. Tidak dikalahkan dengan kesibukan, tidak dikalahkan dengan kemalasan, tidak dikalahkan dengan alasan, dan tidak dikalahkan dengan kesibukan-kesibukan serta urusan-urusan yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar kita segera mendapatkan ilmunya, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu surat Al-Anfal ayat 45 ayat 46. Mestinya ini tidak dibaca, tapi saya khawatir kalau nggak dibaca itu ya nggak kebaca. Nanti pulang sampai di rumah ya sudah, cuma ditulisi gitu aja. Bunyinya bagaimana, hafal ya enggak, kemarin lupa, sekarang lupa, kemarin itu enggak hafal, sekarang lupa. Akhirnya hilang ilmunya. Maka walaupun cuma sekali kita akan baca bareng-bareng. Monggo Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
ikuti kami walaupun cuma sekali itu membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'ah fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun wa atiullah wa rasuluhu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Jadi walaupun cuma sekali, paling tidak sudah pernah membaca, bahwa kemudian hari itu pengen diulangi, itu tambahan. Pengen tambah mateng, pengen tambah bisa menguasai, bisa mengkaji lebih. Ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang mukmin yang tidak terkalahkan. Selanjutnya kita akan urai satu persatu. Ini secara umum, secara kesimpulan. Kalau disampaikan ini secara utuh berarti sudah selesai. Tapi kita ingin mengkaji, menggali satu persatu. Sebenarnya tidak terkalahkan itu jurusnya apa? Ini yang pertama. Ciri mereka yang tak terkalahkan. Tadi sudah sebutannya Al-Quran itu fathbutu. Seorang yang teguh secara prinsip, seorang yang punya pendirian, punya berilmu, berprinsip, punya pegangan, dan yang paling pokok tidak goyah pendirian. Beda dengan orang munafik. Ada satu surat itu yang khusus diturunkan kepada orang-orang munafik. Orang munafik itu kalau dilihat penampilannya itu mengagumkan. Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau dilihat fisiknya itu mengagumkan. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau sudah bicara itu membuat terhipnotis orang-orang di sekitarnya. Tapi yang menjadi kurang menarik adalah sebutannya ka'annahum khusyubum musannadah. Sekalipun itu fisiknya bagus, sekalipun ucapannya itu adalah penuh dengan retorika, penuh dengan hipnotis, tapi mereka itu adalah batang yang bersandar. Tidak punya pendirian. Kalau Bapak Ibu itu memperhatikan dimanapun ada batang bersandar, itu disenggol itu jatuh. Padahal cuma senggolan loh. Cuma sedikit disentuh itu ambruk. Cuma kena geser gitu aja itu sudah goyah. Sudah mulai roboh. Kenapa lemah? Karena tidak berakar. Beda dengan orang-orang beriman yang diibaratkan dalam surat Ibrahim ayat 25. Sekalipun itu bukan batang yang besar, tapi mereka itu diibaratkan seperti tanaman. Asluha sabitun fil ard. Akarnya menghujam dalam di tanah. Jadi sekalipun itu adalah pohonnya kecil, tapi punya akar yang membuat dia itu berpijak kuat, membuatnya itu bersandar kuat, membuatnya berprinsip kuat. Akarnya menghujam dalam, wa far'uha fis sama, memiliki cabang ke sana kemari. Jadi manfaatnya luas. Orang yang manfaatnya luas itu selalu disebabkan karena dia itu berprinsip dalam.
punya pegangan, punya pendirian, punya ilmu. Kalau misalkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu mengikuti perkembangan para imam kita. Taruhlah pengen tiru Imam Ahmad. Saya itu pengen tiru Imam Ahmad. Kok kayaknya hebat banget. Imam Ahmad itu dalam semalam itu sholatnya 300 rakaat. Panjenengan pengen? Aku tak madhabe Imam Ahmad. Lah kok sholatnya cuma 3 rakaat, berarti tidak masuk dalam madhab Imam Ahmad. Nun sewu gantos Imam mawon. Baik, ganti Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah itu selama 40 tahun sholat subuhnya pakai wudhu sholat isya. 40 tahun wudhunya pakai wudhu sholat subuhnya pakai wudhu sholat isya. Itu alamat 40 tahun nggak pernah tidur. Karena kalau tidur membatalkan wudhunya. Lah kapan tidurnya? Ba'da zuhur sampai asar. Jenengan mau protes lagi, gantos Imam mawon. Ganti imam siapa? Kalau tak Imam Syafi'i mawon. Saya tuh ngefan banget sama Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu di rumahnya itu khatam 4.000 kali khatam. Itu di rumahnya, belum di masjid, belum di sekolahan, belum di majelis-majelis ilmu. Seorang yang sangat-sangat suka dengan tilawah. Masih pengen ganti imam, nanti tambah repot lagi. Abdullah Ibnul Mubarak itu seorang ulama yang luar biasa. Itu kalau diberitahukan kepada beliau bahwa besok hari itu ajalnya sudah sampai. Abdullah Ibnul Mubarak itu enggak nambah amal. Diem aja, sudah santai tenang itu aja. Kenapa? Karena sudah tidak punya waktu untuk nambah amal. Full semua waktunya untuk ibadah, untuk taat kepada Allah. Jadi kalau kita itu merasa ahlul ilmi, terus kemudian disuruh ngaji. Saya itu enggak usah ngaji-ngajian karena saya itu adalah ahlul ilmi, maka saya gunakan waktu saya untuk berilmu. Untuk menambah ilmu, sibuk dengan ilmu. Lah Imam Syafi'i itu ahli ilmu tapi kok habis waktunya untuk ibadah. Ada yang merasa butuh dengan dakwah, saya akan dakwah saja, tidak usah pakai ibadah-ibadah yang lain. Bukan begitu. Imam Abu Hanifah itu ahli dakwah yang luar biasa. Dakwahnya kemana-mana. Ilmunya sampai di mana-mana. Tapi dia itu adalah ahli ibadah. Maka setiap ahlul ilmi itu mesti ahlul ibadah. Kami khawatir ngakunya ahlul ilmi tapi tidak ahli ibadah. Tapi belum tentu setiap yang ahlu ibadah itu ahlul ilmi. Tapi setiap ahlul ilmi itu ahlu ibadah. Jadi jangan khawatir saya pengen jadi ahlul ilmi. Pasti ujung-ujungnya nanti jadi ahli ibadah. Tapi kalau saya pengen jadi ahli ibadah, belum tentu akan jadi ahlul ilmi. Maka inilah yang menjadikan dia itu kuat. Kuat berpijak, kuat berprinsip, kuat berpendirian, kuat karena punya pegangan dan pegangannya itu dari ilmu. Maka orang yang kuat itu adalah orang yang berilmu, orang yang punya prinsip, orang yang punya pegangan, tidak mudah tergoyahkan.
Itu prinsip yang pertama adalah fathbutu. Dalam setiap urusan, baik itu urusannya kehidupan, urusannya bermasyarakat, urusannya pribadi, urusannya bersama orang lain, maka fathbutu itu alasan pertama yang menjadikan dia itu kuat. Karena dia itu punya pegangan, tidak mudah jatuh, tidak mudah kepleset, tidak mudah kebawa ke sana dan kemari. Mari kita lihat yang kedua. Wadkurullaha katsira. Formula yang kedua untuk menjadi mereka yang tidak terkalahkan. Untuk menjadi mereka yang kuat adalah banyak mengingat Allah. Banyak mengingat Allah itu bisa melalui zikrullah nomor satunya, banyak tilawah, banyak berdoa, juga banyak sholat. Aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat itu dalam rangka untuk mengingat Allah. Kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu membaca surat Nuh akan mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Akan bercerita tentang Nabiullah Nuh. Kalau Bapak Ibu perhatikan umatnya Nabi Nuh itu yang pertama terkenal dengan super bandel. Kami belum pernah ketemu umat yang lebih bandel dari umatnya Nabi Nuh. Karena diceritakan kulama wa ini kulama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Dan kami itu ketika mengajak mereka itu agar diampuni oleh Allah. Umatnya Nabi Nuh itu kebiasaannya itu naruh jarinya itu di telinga. Disumpeli telinganya itu, dibumpeti telinganya, jengkel ke banget, gue ngaos, gue ngaji. Kalau cuma jari saja yang dibuat untuk nyumpeli telinga, itu masih agak mending, walaupun itu sudah parah. Masih ditambah lagi wastaghsyaw thiyabahum. Mereka itu menutupkan kain di wajah mereka. Ditutupi telinganya, ditutupi wajahnya agar tidak mendengar pengajian, agar tidak mendengar dakwah, tidak mendengar seruan, tidak kedengaran tausiah. Ini kan repot banget. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidak akan menemukan doa sekalipun dari seorang nabi, doa yang paling atos, paling keras melebihi doanya Nabi Nuh. Gimana Bapak Ibu doanya Nabi Nuh? Sudah pernah baca atau belum? Atau karena lupa? Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayaro. Ya Allah, jangan sisakan satupun dari umatnya Nabi Nuh. Tumpas, habiskan. Kalau perlu itu, kalau bahasanya itu sak cindilabangi itu, dihabiskan. Maka tidak pernah umat itu dihabisi habis-habisan. Yang lebih parah melebihi kaumnya Nabi Nuh. Banjirnya Nabi Nuh itu di atas gunung paling tinggi. Kalau gunung paling tinggi itu gunung mana ya? Himalaya ya? Bukan Gunung Batok. Apalagi Gunung Dieng. Itu masih pendek banget. Di atas gunung yang paling tinggi itu masih kedalaman air yang ada pada banjir Nabi Nuh
itu 150 hasta. Mesti mikir-mikir, lah hasta itu seberapa toh? Hasta itu setangan. Berarti kurang lebih 150 meter. Otomatis seluruh dunia tenggelam. Maka habis-habisan. Ujiannya berat banget. Ujian umatnya luar biasa. Kemudian yang kedua, tantangan umat Nabi Nuh itu juga besar, luar biasa sulitnya. Tidak bisa dibayangkan karena repot banget. Nabi Nuh itu usianya 950 tahun. Bapak Ibu pernah bayangkan hidup 950 tahun. Terus profesinya ngojek gitu loh. Itu habis berapa motor? Lah profesinya nyangkul, habis berapa cangkul? Profesinya ngajar aja itu sudah luar biasa itu loh, capeknya itu. Mas hadir di pengajian terus tanya, jenengan pun dangu ngajar dan mriki, alhamdulillah belum lama baru 950 tahun. Wah, ngajar kok 950 tahun? Itu sampai lumutan itu. Saking lamanya ngajar. Kebutuhan untuk survive saja itu sudah luar biasa. Sudah tidak membuat kemajuan karya, hanya survive saja. Tapi 950 tahun. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan umatnya sehingga bertahan sedemikian hebat. Fakultus taghfiru, yang dilakukan banyak-banyaklah istighfar. Saya tadi malam itu tanya kepada jamaah pengajian. Tadi malam saya itu baru datang dari Jawa Timur. Habis pengajian juga tapi di balai desa. Karena pengajian itu antar desa. Saya tanya istighfar yang banyak itu berapa Bapak Ibu? Jawabannya 100. Karena belum pernah ngaji di Zabisa. Istighfar yang banyak berapa Bapak Ibu? 4.000. 4.000 saja itu hitungannya adalah hari biasa. Itu urusannya biasa. Itu santai aja. Jadi ini hari istimewa atau hari luar biasa? Biasa. Berarti dia istighfarnya 4.000. Kalau dia itu merasa itu adalah hari istimewa, ada urusan yang luar biasa, yang dihadapi itu adalah luar biasa, maka istighfarnya pinten Bapak Ibu? 10.000. Itu menurut Ibnul Qayyim, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak perlu membuat definisi sendiri, sudah ada yang menuliskan, sudah ada yang memfatwakan. Kira-kira Bapak Ibu sudah ada atau belum istighfar kok 10.000 itu? Kadang kok mengagetkan banget itu. Itu kalau pakai tasbih itu keriting loh itu. Istighfar kok 10.000 itu bikin keriting kalau pakai tasbih. Kalau pakai tasbih digital nggih lumayan panas itu ya. Panas. Tapi itulah yang menjadikan kuat. Ada 3 orang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri. 3-tiganya bertanya kepada beliau, urusannya beda. Satu bertanya daerahnya itu musimnya kemarau. Hujan enggak turun-turun. Otomatis kalau hujan enggak turun-turun, kemarau, sawah juga terlantar, nanamnya terlantar, panennya juga terancam. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, masalah kemiskinan. Masalah yang ketiga, sudah berkeluarga bertahun-tahun tapi belum punya keturunan. Lah 3-tiganya itu dijawab dengan satu jawaban, perbanyaklah istighfar.
Sudah itu saja. Cuma persoalannya kita itu nggak seneng kalau cuma masa istighfar tok, masa nggak ada yang lain, masa nggak ada amalan yang lain, nggak ada ikhtiar yang lain, masa istighfar saja. Istighfar saja itu dari Quran. Tidak perlu ngarang-ngarang, tidak perlu mencari kesana kemari, itu sudah final. Itu adalah saran terbaik, nasihat terbaik. Kami sudah ketemu dengan banyak jamaah yang mengeluh kami sudah berkeluarga sekian tahun. Perbanyaklah istighfar. Ini satu jamaah kami yang saya itu sudah di bandara, itu dikejar di bandara. Ustaz, nasihati kami belum punya keturunan, istighfarlah. Seberapa banyak Ustaz? 6.000. Kenapa 6.000 Ustaz? Ya sak ngomongi. Sak ketemu nih, tak bilang 4.000 ya terlalu sedikit, 10.000 ya terlalu banyak, 6.000. Ini sudah ngomong putranya. Alhamdulillah. Luar biasa istighfar itu. Bahkan orang terkaya di Arab Saudi itu namanya Syekh Sulaiman Ar-Raji. Itu kalau ditanya rahasianya itu ya istighfar. Orang terkaya di Wonosobo. Tapi saya belum pernah ketemu, hanya membaca bukunya saja. Ternyata rahasianya adalah banyak istighfar. Cuma lulusan SD, kok bisa? Mau cuma lulusan SD aja kok hasilnya luar biasa. Pantas kalau lulusan itu doktor, profesor, ini orang pinter. Tapi ini cuma lulusan SD. Tapi tiap jam 2 malam, jam 3 malam istighfar, wabil asharihum yastaghfirun. Mengamalkan ini saja. Hasilnya luar biasa. Karena kalau istighfar di waktu sahur, istighfar yang banyak, itu janji Allah adalah yumdid. Yumdid itu pakai bahasa Arab. Saya suka tulisan bahasa Arab itu karena maknanya luas. Satu kata bahasa Arab itu kalau diterjemahkan maknanya bisa 50 kata dalam bahasa kita. Cuma kalimatnya dzoroba. Itu kalau diterjemahkan itu bisa sampai 50 makna. Bukan dzoroba artinya dipukul atau memukul. Tapi dzoroba masalahnya itu berarti membuat permisalan. Dzoroba fil ardi berarti perjalanan. Dzoroba itu sampai 50 makna, luas maknanya. Yumditkum itu maknanya adalah dibentangkan rezekinya. Yumditkum dibentangkan bi amwal dengan harta. Bukan hanya yuktikum dikasih, bukan. Tapi yumdit dibentangkan. Apa arti dibentangkan itu Bapak Ibu? Artinya kayak kita itu punya karpet, kemudian digelar. Jadi rezeki, harta, sampai tak terputus. Kalau istighfarnya itu banyak. Cuma masalahnya kalau ditanya istighfar yang banyak itu berapa nggih? Mesti jawabnya mesti beda-beda. 100, 1000, 500. Itu sudah pokoknya kalau lidahnya sudah capek berarti itu sudah banyak. Belum tentu. Maka kita pakai ukuran Ibnul Qayyim, pakai ukuran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah agar kita itu tidak ngaku-ngaku. Rumangsane wis akeh ternyata masih sedikit. Perasaan sudah banyak ternyata masih sedikit. Banyak itu kalau sudah sampai 4.000, banyak itu kalau sudah sampai 10.000. Maka yang ingin mengamalkan
mengamalkan istighfar yang banyak, ingin menguji, coba melepaskan dari kemiskinan. Coba melepaskan dari seluruh masalahnya. Kalau pengen menguji, pakainya itu adalah pakai tasbih digital. Jajal setiap hari sarapannya istighfar 10.000. Kalau itu dimulai ba'da subuh megang tasbih digital. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boleh, ini yang paling pendek. Wa atubu ilaihi itu lebih baik. Itu kalau 4.000 kali itu kira-kira ba'da subuh itu sampai jam berapa ya Bapak Ibu? Kalau 10.000 kali itu sampai jam berapa ya? Kami nyoba itu kira-kira sampai jam 9. Ba'da subuh sampai jam 9. Wah, ini niat ning masjid terus iki. Nah, itu itikaf betul. Itu cocok banget kalau Ramadan itu. Untuk menghabiskan waktu, memutus waktu, mengisi waktu berbarokah yaitu dengan memperbanyak istighfar, pakai tasbih digital, ba'da subuh sekaligus suruk, sekaligus istighfar 10.000 kali. Ini luar biasa. Jadi yang pertama memperbanyak zikrullah. Baru yang kedua memperbanyak tilawah. Orang yang banyak tilawahnya itu menjadi mukmin yang kuat. Orang yang sering membaca Al-Quran itu bukan semakin lemah, tapi semakin kuat, semakin kuat. Maka kita programkan kalau Ramadan itu mulai dari tahun kemarin, kita itu punya program One Day One Khatam. Apa bisa 3 hari pertama itu hasilnya adalah nihil. Enggak ada yang khatam satupun. Kenapa? Sampai kami harus naik di atas mimbar itu ya. Menyampaikan sebuah, kalian tidak akan pernah bisa menghatamkan One Day One Khatam kecuali bisa memahami kalimat mungkinkah dari sebuah batu itu bisa keluar onta. Enggak mungkin itu Ustaz. Itu hanya mukjizat. Mungkinkah laut itu terbelah karena dipukul? Yang bisa itu ya mukjizat. Sekarang saya tanya, Al-Quran itu mukjizat atau bukan? Mukjizat. Maka yang bisa dilakukan dengan mukjizat itu luar biasa. Yang bisa dilakukan dengan Al-Quran itu luar biasa. Tapi butuh ada yang mencoba, butuh ada yang testimoni bahwa ini luar biasa. Cukup dibaca. Adapun mereka yang menghafal, sebenarnya tujuan menghafal itu untuk membaca. Maka di mana-mana, di seluruh dunia, di seluruh tempat yang ada, kalau ketemu dengan mushaf itu mesti tulisannya Quran. Tulisannya Al-Quran. Maknanya adalah bacaan. Bukan berarti berubah menjadi hifdzon, hafalan. Enggak. Atau berubah menjadi dibatin wae. Yang penting mulutnya umi gitu ya. Terus kemudian jadi berubah batinan, yura ono, enggak ada. Masih utuh sampai sekarang. Al-Quran itu ya Al-Quran. Bacaan. Yang ketiga banyak berdoa. Saya itu membawa buku itu dari Makkah Al-Mukarramah, dari Masjidil Haram waktu ke sana. Dapat buku isinya 27 doa. Itu katanya itu sudah banyak banget. Itu padahal baru 27. Itu kalau diteruskan banyak. Ad-du'a'u
min kitabillah wa sunnah rasulihi. Doa-doa yang ada di dalam kitabullah, doa-doa yang ada dalam sunnah Rasulullah. Itu padahal baru 27, tapi katanya sudah banyak banget satu buku. Itu luar biasa. Siapa yang ingin mengubah nasibnya, hidupnya, perjalanan kehidupannya, coba dirutinkan berdoa dengan doa yang luar biasa. Hasilnya akan maksimal karena sudah terkumpul. Tidak perlu ngarang-ngarang doa karena sudah ada dibuatkan, disusunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kalau berdoa dengan doa Rasulullah itu kadang kita nggak tahu isinya apa. Itu sudah dicantumkan semuanya. Luar biasa, komplit banget. Kemudian setelah banyak berdoa, banyak sholat. Siang hari juga sholat, malam hari apalagi. Seneng banget kalau suruh sholat itu seneng banget. Tadi kami ceritakan Imam Ahmad itu kalau setiap malam itu 300 rakaat. Tapi ini tuh di saat usianya sudah tua banget. Itu kalau berdiri itu dibantu. Tapi kalau sudah dibantu berdiri itu kuat menghabiskan 1000 ayat. Itu kuat. Kita yang sehat-sehat aja belum tentu kuat 1000 ayat. Tapi tabiin ini kuat. Padahal usianya sudah sepuh. Usianya sudah tua. Ini yang luar biasa. Itu kalau bukan karena seneng, kalau bukan karena bahagia, kalau bukan karena gembira, enggak mungkin bisa menyelesaikan sholat-sholat panjang, sholat dengan rakaat-rakaat yang banyak. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah sampai yang kedua, yaitu banyak mengingat Allah. Coba lihat yang ketiga, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Itu formula yang ketiga untuk menjadi yang tidak terkalahkan. Maksudnya taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya itu seperti apa toh? Banyak mengikuti sunnah, hidup dalam sunnah, memperhatikan sekecil apapun sunnah Rasulullah, mengagungkan bahkan memuliakan sunnah, bahagia dan gembira dengan sunnah Rasulullah. Jadi kalau dikasih tahu ini adalah sunnah, dia itu senang. Jadi yang membedakan kita dengan generasi sahabat Rasulullah itu ya karena masalah pengagungan dan memuliakan terhadap sunnah Rasulullah. Ibunda Fatimah radhiyallahu anha itu putri Rasulullah. Itu sejak pertama dikasih tahu. Kalau sebelum tidur hendaklah baca subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. Sejak pertama dikasih tahu oleh Rasulullah bahwa itu adalah sunnah, maka sampai ajalnya itu tidak pernah ditinggalkan. Setia, istiqomah, dijaga sampai senangnya, gembiranya. Dia begitu gembira kalau ditunjukkan ini adalah sunnah. Dan sunnah itu menjadi sebab barokah. Karena sunnah itu menjadi sebab barokah, maka dengan sunnah menjadikan dia itu lebih kuat, lebih kokoh, lebih dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tempo hari kita cerita tentang Siwak. Siwak itu kejadiannya kan Benteng Nahawan. Benteng Nahawan itu sudah dikepung para sahabat. Ingin ditaklukkan. Tapi selama 200 hari itu tidak pernah tertaklukkan. Padahal yang ngepung itu adalah para sahabat. Kurangin apa toh sahabat niku?
Wong para sahabat kok kurang. Begitu dievaluasi, ternyata di antara mereka itu banyak yang meninggalkan siwak. Langsung diperintahkan oleh panglimanya semuanya menggunakan kayu siwak untuk gosok gigi. Lah sudah jauh dari Madinah, akhirnya diperintahkan tebang pohon apa saja yang bisa difungsikan sebagai siwak. Niatannya itu untuk menebang sembarang kayu untuk siwak. Pokoknya yang bisa dipakai untuk siwak. Tapi yang diperlihatkan Allah kepada mereka, musuh-musuhnya, ini adalah umat Islam sudah marah. Betul-betul parah. Bukan hanya pedang yang diasah, tapi gigi mereka yang diasah. Namanya siwakan ya mesti ngasah gigi lah. Ini umat Islam sudah marah banget. Para sahabat sudah marah banget. Giginya sudah diasah, siap ngunyah-ngunyah. Terkenalnya kalau di Sirah itu kaum muslimin itu adalah kanibal. Karena apa? Ya ceritanya gigi aja diasah. Lah musuh itu jatuh mentalnya. Begitu jatuh mentalnya, akhirnya mereka bisa dikalahkan, bisa ditaklukkan. Itu yang menjadi rahasia sehingga sunnah Rasulullah itu menjadi hebat. Kemudian yang ketiganya taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempatnya, saya agak percepat karena ternyata kalau terlalu lama itu belum tentu paham, tapi malah merasa jenuh. Tidak berpecah belah, tidak cocok itu banyak, berbeda itu biasa, tapi tidak berpecah belah karena berpecah belah itu sebab kekalahan. Indah dan gagahnya sebuah persatuan. Perpecahan sebab hilangnya eksistensi, hilangnya wibawa. Hanya gara-gara sholat subuh yang satu pakai kunut, yang satu enggak pakai kunut, bangun masjid. Jamaahnya beda. Kemudian terbagi menjadi 2 golongan. 3 golongan, 4 golongan, akhirnya terpecah-pecah menjadi golongan-golongan, akhirnya lemah. Perpecahan itu sebab hilangnya keharuman nama. Sekalipun itu kelasnya sahabat, kalau sudah kena perpecahan itu menjadi hilang harumnya. Zamannya Utsman bin Affan, itu kaum muslim itu sempat terjadi perpecahan luar biasa. Padahal sudah 1/4 dunia itu pada zaman Umar bin Khattab itu dalam kekuasaan kaum muslimin. Tiba-tiba menjadi lemah dan akhirnya kekuatannya hilang. Baru balik lagi setelah sekian waktu lagi. Maka perpecahan itu harus dijaga, harus ditahan agar tidak terjadi perpecahan, padu dan lain sebagainya. Selalu berdoa dalam ukhuwah. Bapak Ibu ada yang hafal surat Al-Hasyr ayat 10. Robbana, pokoknya kalau doa itu Robbana. Robbana firlana wali ikhwanina ladina sabakuna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah bapak kami, simbah-simbah kami, para pendahulu kami. Kita itu jarang-jarang berdoa untuk orang-orang tua kita, generasi sebelum kita. Padahal itu luar biasa. Untuk menjaga ukhuwah. Kalau bukan karena orang tua kita, kalau bukan karena mbah-mbah kita,
Kalau bukan karena buyut-buyut kita yang lebih tua daripada kita, barangkali kita sudah berpecah belah. Karena sebab nama mereka, keturunan mereka disambungkan karena persaudaraan oleh mereka, kita menjadi satu, menjadi ukhuwah yang luar biasa. Kemudian yang menjadi penyakit ukhuwah, yang menjadi penyakit persatuan, itu adalah disebut oleh Allah, wala taj'al fi qulubina ghillan. Ada istilah namanya ghil, penyakit ghil, penyakit tidak srek, penyakit tidak puas, penyakit tidak nyaman dengan orang-orang sekitarnya. Kok dia yang diangkat jadi pemimpin toh? Kok dia ketuanya toh? Kok dia yang kaya toh? Kok dia yang ceramah toh? Harusnya kan kami, harusnya saya. Tidak cukup dengan apa yang ada, dia itu dengan dengkinya. Maka cara mengobati dengki itu adalah dia dihubungkan dengan Allah Azza wa Jalla. Langsung mintanya kepada Allah. Jangan suka melihat ke samping, sudah langsung minta kepada Allah. Kok bisa dia itu punya motor, sudah minta aja motor kepada Allah. Kok bisa dia itu baru berkeluarga kok sudah punya rumah, sudah langsung saja minta rumah kepada Allah Azza wa Jalla. Urusannya selesai. Kemudian yang terakhir, yang menjadi formula untuk menjadi tidak terkalahkan, setelah tidak berpecah belah, tidak padu, yang kelimanya itu adalah sabar. Sabar untuk selalu benar. Itu berat. Sabar untuk selalu ngaji itu berat kok. Apalagi kok sabar untuk selalu benar. Selalu berdoa, ya Allah, bimbing kami agar setiap lisan kami, setiap sikap kami, setiap tindakan kami itu benar. Selalu menyediakan kuota husnudon. Jadi kalau seseorang itu selalu punya kuota husnudon, maka dia sabar. Kalau mulai enggak sabar, berarti husnudonnya sudah mulai terkikis, habis. Kenapa dia enggak datang? Kenapa dia enggak bantu? Itu tidak terjawab kecuali dengan husnudon, merasa berprasangka baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka sabar itu paling mudah didefinisikan dengan menahan hati dari ketidakpuasan. Menahan lisan dari keluhan. Kemudian yang ketiga, menahan anggota badan dari pelampiasan. Awalnya dari ketidakpuasan, tapi ditahan di hati. Dari berawal tidak puas, lisannya ngeluh. Ini kenapa toh? Ini kenapa toh? Kok bisa begini dan begitu? Lisannya ngeluh. Kalau tidak bisa ditahan, akhirnya menggerakkan tangan, mukul, jewer, ngeplak dan lain sebagainya. Tindakan-tindakannya akhirnya tidak bisa terkendali. Menahan anggota badan dari pelampiasan. Sabar untuk urusan supaya lancar, sabar juga supaya kita itu tidak terkapar. Karena dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau belum kenal musuh kita, maka sebuah hadis Rasulullah itu paling tidak itu menjadi renungan. Al-mu'minu baina khamsu sadaid. Orang mukmin itu antara 5 musuhnya. Ini belum kita bahas pada pertemuan yang lain. Kalau dibahas sekarang itu jadi lama gitu. Musuh yang menjadi musuh orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman itu ada 5.
Yang pertama adalah al-kuffaru yuqatiluhu, orang-orang kafir. Kalau ini jelas, kalau ketemu orang-orang kafir itu sebagai musuh itu jelas. Tapi yang kedua lebih halus lagi. Al-munafiqu yubghituhu, orang-orang munafik yang membenci, itu juga musuh. Pokoknya kebiasaan orang munafik itu sekalipun nampak zahirnya islami, kalimat-kalimatnya itu luar biasa, tapi sebenarnya yang disimpan itu adalah kebencian demi kebencian kepada kaum muslimin. Yang ketiga adalah yang menjadi musuh orang-orang beriman setelah yang pertama, al-kuffaru yuqatiluhu, al-munafiqu yubghituhu, asyaitanu yubghituhu. Syaitan yang membenci. Munafik yang membenci, setan juga membenci. Itu juga musuh. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Setan itu adalah musuhmu, maka tetaplah dia engkau jadikan sebagai musuh. Pakai cara begini ya musuh, pakai cara begitu juga musuh. Biangnya itu setan. Kayaknya nampak halus saja. Tapi sebenarnya mencaci itu juga dari setan, memuji itu juga dari setan. Intinya untuk menebarkan kebencian kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang keempat adalah an-nafsu tunazi'uhu. Nafsu yang berusaha menarik-nariknya, melepaskan. Kalau seorang itu pakai pakaian itu kayak dilepas, kayak dirobek-robek. Itu lebih halus karena dari dalam. Tidak kelihatan, kok saya tiba-tiba kok menjadi begini dan begitu. Boleh jadi itu adalah sebabnya adalah nafsunya. Nafsu yang berusaha narik-narik. Baru yang kelima itu musuh yang paling halus, yaitu al-mu'minu yahsuduhu, orang beriman yang mendengki. Ini yang paling halus, yang paling sulit. Kalau kamu itu menjadi orang yang beriman, tiba-tiba itu kok dibenci oleh orang-orang beriman sekitarnya. Enggak tahu sebabnya, enggak tahu urusannya, salahnya di mana, maka ketahuilah itu sebabnya adalah yahsuduhu, kedengkian. Nular, nyebar, halus tapi tidak ketahuan. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekalipun sepanjang apapun materi, kalau sudah ketemu dengan satu ini kita selesai, yaitu alhamdulillah, berarti selesai. Saya itu ngisi panjang sampai 10 slide, itu kalau ketemu alhamdulillah ya selesai, pokoknya rampung. Kalau enggak rampung diprotes jamaah. Sampaikan ilmu sampai kira-kira jamaah itu sudah tidak siap lagi menerima ilmu. Dari mana kamu tahu kalau jamaah itu sudah tidak siap menerima ilmu? Dari gaya duduknya, dari mulai gaya bicaranya, sikapnya dan lain sebagainya. Yang semula itu ndoyong ke kanan ini jadi ndoyong ke kiri. Kadang-kadang ada yang menyampaikan padahal itu enggak serak. Ada yang pura-pura ngeliat jam padahal enggak bawa jam. Waktunya padahal enggak bawa jam. Itu berarti kode. Berarti sudah tidak siap menerima tausiah. Apalagi ini ahad loh. Ya saya tahu ini ahad. Tapi maksudnya itu adalah kode. Jangan panjang-panjang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami itu biasa kalau pengajian itu membuat slide, membuat materi. Harapannya tidak terlalu panjang, juga diukur itu tidak terlalu kurang. Kalau terlalu kurang berarti nunggu lama. Kalau terlalu panjang tapi
nggak rampung-rampung. Itu jadi pengajian itu jadi membosankan. Harapannya ini sudah pas. Ini sudah saya ukur 45 menit. Saya tidak tahu apakah betul 45 menit betul atau tidak. Berarti kalau lebih dari 45 menit berarti bonus. Kalau kurang 45 menit berarti salah ngukur. Lawang di sini nggak ada jamnya jadi nggak tahu. Saya gini ya nggak bawa jam. Kan yo hanya perkiraan. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita dijadikan hamba-hamba Allah yang tak terkalahkan. Karena kuat juga sekaligus dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.